Ini deh Nindra, video lu tuh kepanjangan, tapi intinya sebenarnya lo tuh pembelaan diri ya. Lo kan bilang, oh gue orang psikologis juga gitu loh. Tapi sifat lo itu nggak mencerminkan bahwasannya lo adalah orang psikologis atau orang yang terdidik gitu loh. Hola netizen yang tercinta. Seorang wanita bernama Nindra menjadi sorotan netizen yang berbakti setelah komentar negatifnya terhadap Jennifer Copen terkait kepergian suaminya Dali Wasing. Nindra menyebut Jennifer alay dan memanfaatkan momen duka untuk mendapatkan followers. Netizen yang budiman pun beramai-ramai menguliti sosok Nindra dan mengungkap berbagai informasi kontroversi tentangnya. Tidak hanya menghujat, Nindra juga disebut-sebut memiliki masalah hutang miliaran rupiah dan pernah berurusan dengan polisi. Setelah dihujat habis-habisan, Nindra akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun TikToknya. Ia menjelaskan alasan menyebut Jennifer Copen alay karena merasa postingan Jennifer terlalu detail dan panjang di saat berduka. Nindra juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kesedihan. Jennifer Copen mengaku sangat sakit hati dengan komentar negatif Nindra. Ia merasa tidak pantas dihujat di tengah masa berduka. Jennifer Copen bahkan menyatakan tidak akan pernah memaafkan Nindra. Klarifikasi Nindra menuai beragam reaksi netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah pada tahu belum perseteruan antara mamanya Kamari dan Nindra? Terus sekarang Kak Nindranya tuh bikin klarifikasi gitu. Tapi ada yang sama nggak? Sumpah aku nonton klarifikasinya tuh nggak sampai habis. Cuma 1 menitan gitu. Pusing banget anjir. Apa sih nonton videonya? Kayak berbelit-belit gitu. Kayak pengen Nih buat Nindra yang ngatain Kak Jennifer alay, kata gue lu mending belajar public speaking dulu sebelum lu bikin konten dan sebelum lu bikin klarifikasi gitu ya kan, biar nggak ngangong mata ke atas, ngapain neng begitu. Sumpah ya gue tuh gemes banget sama lu gitu ya kan, segala macam ngetek MUI segala macam, lu tuh kayak ngebet banget untuk dikasuskan masalah tersebut gitu ya kan. Kata gue ya, lu tuh ngapain sih ngurusin privasi orang lain gitu, orang mau dikremasi kayak, orang mau diapain kayak segala macem. Udah, selama tidak mengganggu ternak lu gitu ya kan, udah biarin aja gitu ya kan. Lu tuh nggak pernah sih ya kan ngerasain yang namanya ditinggalkan seseorang yang dia cintai gitu ya kan. Kata gue ya udah deh, jangan kehausan empati dari orang lain gitu ya kan. Klarifikasi udah ngangong-ngangong, kagak ada poinnya di situ gitu kan. Gue ngedengerin dari awal sampai akhir, gue sampai mangap pala lu tuh. Udah deh ya, Nindra gue nggak tahu deh, bodo amat. Lu mending jadi ituan aja deh, jadi pemain film tuh yang namanya jadi Ijah tuh begitu tuh. Udah deh, jangan macem-macem hidup lu, jangan ngetek MUI udah kayak mau bikin logo halal begitu tuh. Udah deh netizen kagak ada gimana sama lu, kagak ada, yang ada nambah kesel. Mau bikin lu mau bikin klarifikasi kayak verifikasi kayak segala macem, kagak ada yang peduli sama lu tuh. Mending urusin diri lu tuh ya kan, yang bener, nah baru ngurusin hidup orang lain lu, monyet. Baru beres gue komentarin nenek Yubrik, terus sekarang muncul siapa, Oma Nirna. Gue awalnya nggak tahu dia tuh ngapain, dia tuh kenapa. Sampai kemarin akhirnya lewat tuh di FYP gue, chat di mana ya salurannya Jen. Nih menurut gue nih ya, minimal kalau misalnya lu mau cari masalah sama orang, jejak digital lu bagus dulu. Terus kalau mau minta maaf, ya udah minta maaf aja, akuin kesalahan lu, kagak usah bacot, tau gak lu? Maksud gue kayak, iya bapak anak saya juga udah nggak ada dan segala macam, beli bubur, apa urusannya? Kita kagak mau tahu. Yang kita tahu sekarang ada sosok bapak yang baru saja pergi meninggalkan ibu, anak dan istrinya dan keluarganya begitu. Dan beliau ini adalah sosok orang yang baik gitu loh, say. Perkara bininya mau kehilangannya seperti apa caranya dan segala macam, ya suka-suka dia. Kalau lu bilang lu adalah psikolog, harusnya lu ngerti bahwasanya psikologi semua orang itu tidak sama. Ibu, oma, nenek, terserah lu siapa nama lu. Kalau emang semuanya sama, harus sama seperti cara lu, seperti yang sudah saya jalani, seperti yang saya alami. Berarti kalau gitu lu sama gue psikologisnya sama. Gue bipolar, lu bipolar juga. Gue BPD, lu BPD juga. Begitu. Kesehatan mental kita sama nih. Kan kagak hantu. Jujur gue nggak nonton semuanya karena gue nggak kuat ngeliat cara ngomongin dia, nggak gitu. Tapi gue sebel aja gitu. Kok lu bisa abis ngatain orang alay, abis ngatain orang apa segala macem, terus lu bikin klarifikasi yang langsung akal, anjrit. Who hurt you, Oma? Terus dia sampai harus nge-tag MUI. Gue tuh kayak, apaan sih anjir yang lu cari tuh apa, validasi apa yang mau lu cari? Karena nih
gimana ya ngejelasinnya, udah jelas banget di video-video banyak banget kalau Jen itu bilang Papa Dali memang sudah pindah agama, sudah mualaf, tapi ilmu agamanya masih sedikit dan dia belum banyak belajar soal Islam. Kenapa? Karena waktunya terlalu singkat, hantu. And if you really wants to educate anybody, terserah siapapun, ya gak kayak gitu caranya, kocak. Lu tanya sama yang punya in private. Kalau lu tanya dengan cara lo mention dan segala macam, ternyata lo caper, hantu. Bahkan dari berita meninggalnya Papa Dali ini jadi kayak banyak banget tau dampaknya, gak cuma ke Jen. Lo lihat Abizar, lu lihat story-storynya Abizar. Nih gara-gara munculnya orang-orang sampah kayak Mbak Oma satu itu tuh lainnya. Dan siapa tuh yang di Twitter tuh sampah. Bisa gak? Ayo dong, kita hidup yang baik-baik aja lah, Munyi. Emosi gue. Guys, kalian tahu si Nindra yang kemarin ngatain alay ke Mama Kamari gara-gara memposting story tentang kesedihan? Dia baru aja bikin klarifikasi di akunnya namanya Nindra Official. Klarifikasi lo nih gak membuat orang makin respect tau nggak, malah makin benci. Jadi singkatnya ya, karena itu video panjang banget, dia ngomongnya juga sangat amat bertele-tele. Si Nindra ini emang mengaku salah, tapi dia masih membela diri dengan bilang, gue tuh ada alasan loh ngatain lo alay. Jadi dia menceritakan bahwasannya dia tuh juga pernah kehilangan sosok orang yang dia sangat amat cintain. Dan dia ini kayak ngerasa Jennifer tuh nggak banget gitu loh. Lu kan habis berduka, kok lu punya aja gitu loh energi untuk ngeposting story yang sedih-sedih mengenai almarhum gitu loh. Dia merasa bahwasannya momen berduka ini bisa dibilang adalah hal yang sakral, so keep it private gitu loh maksudnya. Dia juga ada bahas mengenai kremasi yang dia nge-tag MUI ya kalau nggak salah. Katanya ya dia ingin meningkatkan awareness, jadi jangan sampai Islam ini dijadikan agama yang main-main gitu loh. Dan dia ini protes, dia bilang netizennya Jennifer itu menghina-hina dia, lebih ke menghina fisik gitu. Dan dia ngomong kayak gini, kalau gue jadi Jennifer ya, Jen ada orang tuh yang menghina lo namanya Nindra. Dan dia berharap jawabannya Jennifer kayak gini, oh iya Nindra siapa ya, boleh nggak minta nomor teleponnya? Ini deh Nindra, video lu tuh kepanjangan, tapi intinya sebenarnya lo tuh pembelaan diri ya. Lo kan bilang, oh gue orang psikologis juga gitu loh. Tapi sifat lo itu nggak mencerminkan bahwasannya lo adalah orang psikologis atau orang yang terdidik gitu loh. Logikanya gini ya Nindra, nih gue tanggepin satu-satu ya soal kremasi yang lo nge-tag MUI. Kalau emang pure niat lo baik ingin meningkatkan awareness mengenai agama Islam dan lain sebagainya, kenapa nggak lo cari tahu dulu sendiri dan lo bahas topik tersebut tanpa menyinggung pihak manapun? Yang kedua tentang lo ngomong alay, padahal lo udah pernah lo ngerasain kehilangan orang yang lo sayang. Intinya ya, setiap orang yang baru kehilangan orang yang dia cinta, pasti hatinya sakit banget, hancur banget, dan dengan menulis itu adalah salah satu cara dia mengekspresikan kesedihannya. Katanya kan lo orang psikologis ya, masa nggak paham sih bahwasannya menulis itu bisa menjadi pelampiasan emosi. Dan terakhir, lo ngerasa terpojokkan oleh netizen, bukannya lo pantas menerima hinaan tersebut. Ini kita logika aja ya, ada orang baru berduka, sedih, hatinya hancur dunianya. Dia mengekspresikan dirinya melalui ketikan, bahkan orang yang membaca ketikan dia aja merasakan kesedihan tersebut. Dilalah lu tuh ngompor-ngomporin dan juga ngatain dia alay. Janganlah jadi manusia yang playing victim gitu loh. Lo ingin dihargain, ingin dibaik-baikin, tapi lu juga jahat sama orang lain. Jadi kira-kira ekspektasi lu nih apa Nindra? Lo berpikir lo bisa dengan seenaknya memposting sesuatu tanpa lo bisa menerima feedback dari hal yang udah lo posting. Lo menyinggung orang lain, lo menjatuhkan mental orang lain, tapi lu nggak pengen orang tersebut menjatuhkan mental lu. Pengennya baik-baik aja. Pengennya segalanya diomongin secara baik-baik, secara kooperatif. Lo dari awal udah nggak baik. Gue tuh udah lama banget gak ngomentarin sesuatu, cuman ini udah di ujung bibir gue. Tadi gue habis nonton video klarifikasinya dari Nindra Official dia bilang klarifikasi dan konfirmasi. Gue gak ngerti itu maksudnya gimana, dan itu klarifikasi 27 menit. Itu klarifikasi apa short movie? Bagi yang belum tahu, Mbak Nindra Official ini kemarin jadi bulan-bulanan warga. Kenapa? Gara-gara postingan dia yang ini nih. Gara-gara dia habis ngomentarin Jennifer Copen yang kemarin baru ditinggal oleh suaminya. Terus dia ngomong gini di story-nya, dari sisiku menanggapi ini alay. Kenapa? Kalau lo beneran sedih nggak akan nulis panjang ini, masih ada waktu untuk nulis sepanjang ini daripada lo ngobrol sama diri lo sendiri. Dikacain ask, what should I do after this? How I gonna face tomorrow without you? It means a lot. Daripada lo nulis post begini, untuk apa popularitas lo bla 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 ya. Cuman itu, beliau juga update ini di instastory-nya nge-tag MUI Pusat. Gue bingung ya, katanya kremasi itu dilarang, tapi kok permakaman mualaf dikremasi, dan apakah jika mualaf dikremasi bisa dikenakan penistaan agama bla 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 bla. Terus akhirnya gue nonton tuh klarifikasinya ya kan, sampai gue nyambi keramas, nyambi mandi, belum kelar ya. Tapi yang membuat gue lucu adalah ada bagian dimana dia kan udah ngomong alay gitu-gitu ya. Di klarifikasinya dia bilang mungkin beda-beda cara orang mengekspresikan feelingnya. Lah mbak,
Itu aja udah sampai titik. Berarti nggak perlu ada yang komentarin dong. Harusnya itu udah sampai titik. Orang-orang beda cara mengekspresikan titik dong. Nggak dilanjut dong. Nggak ada kata alay dong harusnya dong. Terus Mbak Nindra juga ngomong soal katanya dia udah pernah kehilangan seseorang juga. Terus dia nggak pernah tuh yang kayak gitu. Maksudnya gini Mbak, jangan nyamain Mbak sama Jennifer Copen. Beda urusan. Terus dibilang kenapa sih lu harus taruh post story dengan tulisan kecil-kecil kayak gitu apa segala macam. Mbak, banyak yang sayang sama Papa Dali Mbak. Beneran ya, beneran. Terus Mbaknya juga ngomong tuh tadi kayak orang tuh ngerasa saya nggak punya empati dan lain sebagainya karena saya mungkin timingnya nggak pas ya untuk ngomong, untuk bereaksi seperti itu. Diam. Orang yang punya empati tahu mana timing yang pas, mana yang enggak. Nah itu makanya ada empatinya di situ Mbak ya, gitu Mbak. Saya yang bingungnya adalah Mbak tadi ngomong banyak psikolog. Psikolog mana Mbak yang tidak memvalidasi perasaan orang? Saya sih bukan psikolog ya Mbak, saya pasien nih. Jadi seenggaknya saya ada tahu sedikit Mbak, gitu. Nih kalau kata saya nih, saran saya nih, ya Mbak, kata saya kalau udah tahu salah maaf aja Mbak, gitu. Mbak psikolog, respect abangku, ya. Selamat tidur, good night money.